Kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagian 8. Raja Talut. Tugas pertama yang dilakukan oleh Talut setelah dinobatkan sebagai raja ialah menyusun kekuatan dengan menghimpunkan para pemuda dan orang-orang yang masih kuat untuk menjadi tentara yang akan menghadapi bangsa Palestina yang terkenal kuat dan berani. Ia menyusun bala tenteranya dari orang-orang yang masih kuat, tidak mempunyai tanggungan keluarga, tidak mempunyai ikatan-ikatan dagang usaha sehingga dapat membulatkan tekadnya untuk berjuang dan memusatkan pikiran dan tenaga bagi mencapai kemenangan dan menghalaukan musuh dari negeri mereka dengan semangat yang teguh yang tidak tergoyahkan. Sebagai ujian untuk mengetahui sampai sejauh mana rakyatnya atau barisan tenteranya yang disusun itu berdisiplin mengikuti komando dan perintahnya, Talut berkata mereka, kamu dalam perjalananmu di bawah terik panasnya matahari akan melalui sebuah sungai. Maka barang siapa di antara kamu minum dari air sungai itu, ia bukan pengikutku yang setia yang dapat kupercayai kesungguhan hatinya dan kebulatan tekadnya. Sebaliknya barang siapa di antara kamu yang hanya menciduk air sungai itu seciduk tangan untuk sekadar membasahi kerongkongannya, maka ia ialah seorang pengikutku dan tentara yang benar-benar dapat kuandalkan keberaniannya dan kedisiplinannya. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Talut telah terjadi dan menjadi kenyataan. Setiba barisan tentara Talut di sungai yang dimaksudkan itu, hanya sebagian kecil sajalah dari mereka yang berdisiplin mengikuti petunjuk Talut secara tepat. Sedang bagian yang besar tidak dapat bersabar menahan dahaganya dan minumlah mereka dari air sungai itu sepuas-puas hatinya. Walaupun telah terjadi pelanggaran disiplin oleh sebagian besar dari anggota tenteranya, Talut tetap berkeras hati melanjutkan perjalanannya menuju ke medan perang dengan pasukan yang tidak bersatu padu dan berdisiplin sebagaimana ia menduga dan mengharapkannya. Ia hanya bersandar dan mengandalkan kekuatan tenteranya kepada bagian kecil yang sudah ternyata setia dan patuh kepada perintah dan petunjuknya. Sedang terhadap mereka yang sudah melanggar perintahnya dan minum dari air sungai itu, Talut bersikap sabar, lunak dan bijaksana untuk menghindari keretakan di dalam barisan tenteranya sebelum menghadapi musuh. Tatkala mereka tiba di medan perang dan berhadapan dengan musuh, sebagian dari pasukan Talut ialah mereka yang telah melanggar disiplin dan minum dari air sungai. Merasa kecil hati dan ketakutan melihat pasukan musuh yang terdiri dari orang-orang kuat dan besar-besar dengan peralatan yang lebih lengkap dan jumlah tentera yang lebih besar di bawah pimpinan seorang komandan bernama Jalut. Jalut, panglima komandan pasukan musuh terkenal seorang panglima yang berani, cakap dan terkenal tidak pernah kalah dalam peperangan. Tiap orang yang berani bertarung dengan dia pasti jatuh terbunuh. Namanya telah menimbulkan rasa takut dan kecil hati pada bagian besar dari pasukan Talut. Berkata mereka kepadanya, kami tidak berdaya dan tidak akan sanggup menghadapi dan melawan Jalut berserta tenteranya hari ini. Mereka lebih lengkap peralatannya dan lebih besar bilangannya daripada pasukan kami. Akan tetapi kelompok yang setia yang merupakan golongan yang kecil dalam pasukan Talut, tidak merasa takut dan gentar menghadapi Jalut dan bala tenteranya. Walaupun mereka lebih besar dan lebih lengkap peralatannya karena mereka keluar ke medan perang mengikuti Talut dengan tekad yang bulat hendak membebaskan negerinya dari para penyerbu dengan berbekal tawakal dan iman kepada Allah. Sejak mereka melangkahkan kaki keluar dari rumah mereka sudah berniat bulat berjuang bermati-matian melawan musuh yang telah merampas rumah dan tanah mereka dan bersedia mati untuk tugas suci itu. Berkata mereka kepada kawan-kawan kelompok pengecut itu, majulah terus untuk bertempur melawan musuh. Kami tidak akan kalah karena bilangan yang sedikit atau karena kelemahan fisikal. Kami akan menggondol kemenangan bila iman di dalam dada kami tidak tergoyahkan dan kepercayaan kami akan pertolongan Allah tidak menipis. Berapa banyak terjadi sudah, bahwa kelompok yang kecil jumlahnya mengalahkan kelompok yang besar, bila Allah mengizinkannya dan memberikan pertolongannya.
Dan Allah selalu berada di sisi orang-orang yang beriman, sabar dan bertawakal. Dengan tidak menghiraukan kasak-kusuk dan bisikan kelompok pengecut yang ingin mundur dan melarikan diri dari kewajiban berperang. Raja Talut terus maju memimpin pasukannya seraya bertawakal kepada Allah memohon pertolongan dan perlindungannya. Setelah kedua pasukan merapat berhadapan satu dengan yang lain dan pertempuran dimulai, keluarlah dari tengah-tengah barisan bangsa Palestina Panglima besarnya yang bernama Jalut berteriak dengan sekuat suaranya menentang pasukan Talut mengajak bertarung seorang lawan seorang berulang-ulang ia berseru dengan suara yang lantang agar pihak Talut mengeluarkan seorang yang akan melawan dia bertanding dan bertarung namun tidak seorang pun keluar dari tengah pasukan Bani Israel menghadapinya. Kata-kata ejekan dan hinaan dilontarkan oleh Jalut kepada pihak musuhnya. Pasukan Bani Israel yang sedang dicekam oleh rasa takut dan bimbang menghadapi Jalut yang sudah termasyhur sebagai tangguh yang tidak pernah terkalahkan itu. Pada saat yang kritis dan tegang itu di mana rasa malu rendah diri memenuhi dada dan hati para pemimpin pasukan Bani Israel yang sedang memandang satu kepada yang lain, seraya bertanya-tanya dalam hati masing-masing gerangan siapakah di antara mereka yang dapat maju membungkam mulut si Jalut yang berteriak-teriak itu dan melawannya, datanglah pada saat itu menghadap Raja Talut seorang lelaki remaja berparas tampan. Bertubuh kekar dan tegak, sinar matanya memancarkan keberanian dan kecerdasan. Ia meminta izin dari sang raja untuk keluar menyambut tantangan Jalut dan menandinginya. Talut merasa kagum akan keberanian pemuda yang telah menawarkan dirinya untuk bertarung dengan Jalut. Sementara orang-orang dari pasukannya sendiri yang sudah berpengalaman berperang tidak ada yang tergerak hatinya untuk menyahut cabaran Jalut yang berteriak-teriak melontarkan ejekan dan hinaan. Talut dengan cermat memperhatikan perawakan sang pemuda itu merasa berat dan ragu-ragu untuk memberi izin kepadanya turun ke gelanggang melawan Jalut. Ia tidak membayangkan seorang dalam usia semuda itu, yang belum pernah turun ke medan perang dan tiak berpengalaman bertarung akan selamat dan keluar hidup dari pertarungan melawan Jalut. Ia benar-benar bukan tandingannya, kata hati Talut, bahkan merupakan suatu dosa bila ia melepaskan pemuda itu bertarung dengan Jalut. Sayang bagi usianya yang masih muda itu bila ia akan menjadi korban dan makanan pedang Jalut yang tidak pernah memberi ampun kepada lawan-lawannya. Sang pemuda dengan memperhatikan roman muka Talut dapat menangkap isi hatinya bahwa ia ragu-ragu dan bimbang untuk melepaskannya bertarung dengan Jalut maka berkatalah ia kepadanya, janganlah engkau terpengaruh oleh usia mudaku dan keadaan fisikalku yang menjadikan engkau ragu-ragu dan khawatir melepaskan aku melawan Jalut karena yang menentukan dalam pertarungan bukanlah hanya kekuatan fisikal dan kebesaran badan akan tetapi yang lebih penting dari itu ialah keteguhan hati dan keuletan bertempur serta iman dan kepercayaan kepada Allah yang menentukan hidup matinya seseorang hambanya. Beberapa hari yang lalu aku telah berhasil menangkap seekor singa dan membunuhnya tatkala ia hendak menyergap dombaku dan sebelum itu terjadi pula aku menghadang seekor beruang yang ganas dan berhasil membunuhnya setelah bergulat mati-matian. Maka bukanlah usia atau kekuatan badan yang merupakan faktor yang menentukan dalam pertempuran tetapi keberanian dan keteguhan hati serta kelincahan dan kecepatan bergerak dengan disertai perhitungan yang tepat. Itulah merupakan senjata yang lebih ampuh dalam setiap pertarungan. Mendengar kata-kata yang penuh semangat yang keluar dari hati yang ikhlas dan jujur sadarlah Talut bahwa pemuda itu berkemauan keras ingin melawan Jalut. Ia percaya kepada dirinya sendiri bahwa ia dapat mengalahkannya maka diberinyalah izin dan restu oleh Talut untuk melaksanakan kehendaknya dengan diiringi doa semoga Allah melindunginya dan mengurniainya dengan kemenangan yang diharap-harapkan oleh seluruh anggota pasukan. Kemudian ia diberinya pedang, topi baja dan zirah baju besi namun ia enggan mengenakan pakaian yang berat itu dan pedang pun ia menolak untuk membawanya dengan alasan ia belum biasa menggunakan senjata itu. Ia hanya membawa sebuah tongkat beberapa batu kerikil dan sebuah bandul untuk melemparkan batu-batu itu.
Berkatalah Talaut kepadanya, bagaimana engkau dapat bertarung dengan hanya bersenjatakan tongkat, bandul dan batu-batu melawan Jalut yang bersenjatakan pedang, panah dan berpakaian lengkap? Pemuda itu menjawab, Tuhan yang telah melindungiku dan taring singa dan kuku beruang akan melindungiku pula dari pedang dan panah Jalut yang durhaka itu. Lalu dengan berbekalkan senjata yang sangat sederhana itu, keluarlah ia dari tengah-tengah barisan Bani Israel menuju gelanggang di mana Jalut sedang menari-nari mengeluk-elukan pedangnya seraya berteriak-teriak mengejek dan menyombangkan diri. Tatkala Jalut melihat bahwa yang masuk gelanggang hendak bertanding dengan dia adalah seorang pemuda remaja, tidak bersenjatakan pedang atau panah dan tidak pula mengenakan topi baja dan zirah, dihinalah ia dan diejek dengan kata-kata, untuk apakah tongkat yang engkau bawa itu? Untuk mengejar anjingkah atau untuk memukul anak-anak yang sebaya dengan engkau? Di mana pedangmu dan zirahmu? Rupa-rupanya engkau sudah bosan hidup dan ingin mati padahal engkau masih muda yang belum merasakan suka dukanya kehidupan dan yang masih harus banyak belajar dari pengalaman. Majulah engkau ke sini akan aku habiskan nyawamu dalam sekelip mata dan akan kujadikan dagingmu makanan yang lezat bagi binatang-binatang di darat dan burung-burung di udara. Sang pemuda menjawab, engkau boleh bangga dengan zirah dan topi bajamu. Boleh merasa kuat dan ampuh dengan pedang dan panahmu yang tidak akan sanggup menyelamatkan nyawamu dan tanganku yang masih halus dan bersih ini. Aku datang ke sini dengan nama Allah Tuhan Bani Israel yang telah lama engkau hina, engkau jajah dan engkau tundukkan. Engkau sebentar lagi akan mengetahui pedang dan panahkah yang akan mengakhiri hayatku atau kehendak Allah dan kekuasaannya yang akan merenggut nyawamu dan mengirimkan engkau ke neraka jahanam. Melihat Jalut melangkah maju, maka sebelum ia sempat mendekatinya, sang pemuda segera mengeluarkan batu dari sakunya, melemparkannya dengan bandul tepat ke arah kepala Jalut yang seketika itu juga mengalirkan darah dengan derasnya hingga menutupi kedua matanya. Lalu diikuti dengan lemparan batu kedua dan ketiga oleh sang pemuda hingga terjatuhlah Jalut tertiarap di atas lantai menghembuskan nafas terakhirnya. Bergemuruhlah suara teriakan gembira dan sorak-sorai dari pihak pasukan Bani Israel menyambut kemenangan pemuda gagah perkasa itu atas Jalut. Jago dan kebanggaan bangsa Palestina. Dan dengan matinya Jalut hilanglah semangat tempur pasukan Palestina dan mundurlah mereka melarikan diri tunggang langgang seraya dikejar dan diajar tanpa ampun oleh pasukan Talaut yang telah memperoleh kembali semangat juangnya dan harga diri serta kebanggaan nasionalnya. Isi cerita di atas dikisahkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 246 sehingga 251 yang bermaksud. 246 Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami dapat berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka berkata, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang. Kamu tidak akan berperang petik terbalik. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling. Kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. 247 Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah mengangkat Talaut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talaut memerintah kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberi pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. 248 Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya Tabut kepadamu di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. 249 Maka tatkala Talut keluar membawa tenteranya ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan satu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tidak merasakan airnya kecuali orang yang hanya menciduk seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya terkecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu. Orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tenteranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui jalan Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah berserta orang-orang yang sabar. 250 Tatkala Jalut dan tenteranya telah nampak oleh mereka, mereka pun berdoa, ya Tuhan kami. Tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. 251 Mereka tentera Talut mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah dan, dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, Daud pemerintahan dan hikmah, sesudah meninggalkan Talut, serta Allah mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Al-Baqarah, 246-251. Catatan tambahan. Nabi Musa wafat pada usia 150 tahun di atas sebuah bukit bernama Nabu, di mana ia diperintahkan oleh Allah untuk melihat tanah suci yang dijanjikan Palestina, namun tidak sampai memasukinya.